Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang Widianarko dari SMP Negeri 1 Cianjur. Pada tayangan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan 3.2.A.7 demonstrasi kontekstual tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kegiatan ini merupakan tugas yang terdapat dalam LMS calon guru penggerak, di mana TGP diminta untuk menerapkan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolahnya, kemudian menganalisis sejauh mana potensi kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolahnya tersebut dibandingkan dengan sumber daya yang seharusnya dimiliki sesuai dengan peraturan negara. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk menganalisa aset yang kita miliki tersebut, seperti apa yang kami kuasai, apa yang paling kami banggakan dari sekolah ini dan dari murid-murid kami, apa yang membuat kami unik, kemudian kekuatan apa yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat atau komunitas sekitar, kemudian apa yang telah sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari orang lain. Baik, kita akan mulai saja untuk menampilkan seperti apa aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Cianjur. Nah, dalam tugas ini, seperti tadi sudah diutarakan bahwa ini adalah kegiatan 3.2.A.7 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tugas ini dibuat oleh Bambang Widianarko dari SMP Negeri 1 Cianjur. Nah, aspek modal atau aset yang akan dianalisa ada 7. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal fisik, yang keempat adalah modal finansial, yang kelima adalah modal alam, yang keenam adalah modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung untuk membahas aset-aset tersebut satu demi satu. Yang pertama, mengenai modal manusia. Tentu saja sebagai sekolah yang telah berdiri lama, sekolah kami memiliki aset manusia yang handal, seperti adanya pimpinan atau kepala sekolah yang memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dan juga merupakan pimpinan atau kepala sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Kemudian juga guru-guru yang memiliki kualifikasi akademik memenuhi persyaratan, yaitu minimal S1A dan Akta 4. Dan untuk kelebihannya, sebanyak sekitar 26 orang guru telah memiliki ijazah S2 atau sekitar lebih dari 25%. Kemudian untuk tata usaha, kami memiliki 4 orang tata usaha yang berstatus PNS dan 10 orang yang berstatus tenaga honorer. Kemudian juga ada petugas khusus yang membantu pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah, seperti satpam, kemudian petugas kebersihan, dan juga petugas layanan lain. Di sekolah juga seperti kita ketahui ada siswa dengan berbagai latar belakang, namun telah mengalami proses penyeleksian dan dapat dikatakan memiliki potensi untuk menjadi murid-murid yang dapat belajar dengan baik. Juga didukung oleh orang tua yang untuk setiap kelas mempunyai kumpulan komite kelas, dan untuk sekolah memiliki kumpulan yang disebut komite sekolah. Kemudian juga kita memiliki dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur serta berbagai komunitas praktisi atau komunitas masyarakat
yang peduli dengan keberlangsungan dan meningkatnya pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Cianjur. Dengan kata lain, mengenai sumber daya atau aset manusia ini untuk SMP Negeri 1 Cianjur bisa kita katakan memiliki potensi yang baik atau telah memenuhi syarat. Nah, kemudian yang kedua mengenai modal sosial, ini juga dimiliki oleh SMP Negeri 1 Cianjur. Misalkan yang pertama adalah norma. Nah, norma ini sudah terbentuk dengan baik, terlihat dari perilaku warga sekolah yang sangat baik, saling menghormati, toleran, dan sekolah selalu dan senantiasa berada dalam kondisi kondusif. Yang kedua adalah trust. Trust ini adalah kepercayaan masyarakat untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya menjadi murid atau siswa di SMP Negeri 1 Cianjur. Kemudian yang ketiga, SMP Negeri 1 Cianjur juga memiliki networking dengan sekolah-sekolah baik itu di dalam Kabupaten Cianjur ataupun di Provinsi Jawa Barat atau pula di tingkat nasional. Yang keempat, adanya komunitas. Nah, warga sekolah memiliki semangat untuk membentuk komunitas yang terus belajar, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Kemudian kalau kita lanjutkan ke modal fisik, tentu saja SMP Negeri 1 Cianjur sudah memiliki bangunan yang mencukupi bahkan lebih. Dilengkapi dengan sarana pendukung seperti lab, kemudian lab komputer, lab IPA, kemudian adanya perpustakaan, kemudian juga sarana untuk kebersihan. Nah, semua fasilitas ini berada dalam kondisi baik dan terawat dengan baik. Juga semua fasilitas ini telah memenuhi standar kelayakan dan keamanan seperti gempa bumi, kebakaran, petir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah lagi fasilitas di SMP Negeri 1 Cianjur sekarang telah memenuhi standar dari protokol kesehatan karena saat ini memberikan pelayanan dalam situasi pandemi dengan PTM terbatas. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai modal finansial. Nah, modal finansial ini katakanlah berupa sumber keuangan, sementara ini sumber keuangan adalah hanya dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah, yang mana belum memungkinkan untuk menyerap dana tambahan karena adanya peraturan yang berlaku, dan mudah-mudahan ke depannya dapat peluang untuk memberdayakan masyarakat. Selain dana BOS juga ada sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini telah dibuktikan tahun kemarin yaitu dengan pembangunan lapangan basket. Ketika kita melakukan cor ulang, maka banyak orang tua yang ikut menyumbang baik itu uang ataupun semen dan bahan material lainnya. Nah, artinya walaupun secara teknis sumber dana itu masih berasal dari BOS, tetapi juga ada beberapa dana lain yang merupakan sumbangan dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. Nah, selanjutnya adalah modal alam. Nah, modal alam di SMP Negeri 1 Cianjur tentunya situasinya berada di perkotaan yang aksesnya sangat mudah, baik itu akses anak datang ke sekolah maupun pulang. Kemudian juga ada fasilitas umum yang memberikan kemudahan untuk digunakan. Juga fasilitas umum ini dapat dimanfaatkan menjadi realia atau bahan pembelajaran. Seperti kita sedang menjelaskan mengenai sarana umum atau public places dalam bahasa Inggris seperti bank, kemudian alun-alun, tempat olahraga, maka kita bisa membawa siswa langsung ke tempat tersebut karena jaraknya yang dekat dan mudah dijangkau serta minimnya resiko. Kemudian setelah modal alam kita akan membahas yang selanjutnya yaitu mengenai modal politik.
Yang dimaksud dengan modal politik ini tentunya adalah situasi aman, terkendali, tentram, di mana suhu politik di Kota Cianjur tidak menunjukkan adanya gangguan yang berarti. Yang kedua, yang dimaksud modal politik ini, SMP Negeri 1 Cianjur memiliki akses yang baik ke kebijakan politik. Contohnya misalkan pada program vaksinasi, selain vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dalam melalui satuan tugas pandemi COVID, juga ternyata ada perusahaan lain atau komunitas lain yang menyumbang memberikan vaksin ke SMP Negeri 1 Cianjur. Yang terakhir adalah sumbangan vaksin untuk siswa dari Bank Sentral Asia atau BCA. Kemudian juga kita memiliki akses ke lembaga pemerintahan, kemudian juga kepada pelayanan kesehatan karena kita bekerja sama dengan Puskesmas Kota ya yang berada di Joglo, Puskesmas Joglo. Juga untuk pelayanan listrik dan air itu dan internet itu dengan mudah bisa kita optimalkan karena mudahnya perbaikan atau troubleshooting ketika terjadi masalah karena dekatnya akses dengan pemberi layanan tersebut. Nah, yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, adanya agama yang tidak hanya agama Muslim saja, di sekolah juga ada beberapa agama yang lain dan ada toleransi hubungan yang baik antara agama. Kemudian juga untuk budaya, sekolah mengenal atau memasyarakatkan pilar budaya Cianjur diantaranya ngaos, yaitu membaca Al-Quran, mamaos atau tembang Sunda versi Cianjuran, kemudian mainpo atau seni bela diri pencaksilat ala Cianjur. Nah, kemudian di sekolah juga membudayakan pelaksanaan ajaran agama seperti sholat berjamaah, zikir, kemudian sodako, dan akhlak mulia. Demikian berbagai aset yang ada di sekolah kami. Nah, kesimpulannya secara fisik atau secara regulasi bahwa SMP Negeri 1 Cianjur sangat potensial atau memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana aset tersebut bisa terkelola dan dimanfaatkan dengan baik. Demikian penjelasan saya untuk demonstrasi kontekstual ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.